Halo Pedikers. Sejumlah negara menjadikan Indonesia sebagai ladang penghasilan yang sangat melimpah. Caranya dengan mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam atau SDA. Walau beberapa di antaranya sudah diambil alih oleh pemerintah Indonesia, tapi masih banyak yang justru dikuasai negara asing. Apa sajakah itu? Mari kita bongkar. Sudah menjadi hal lumrah kalau Amerika Serikat sangat doyan mengeksplorasi kekayaan negara lain. Indonesia pun tak luput dari sasaran untuk mengeruk SDA-nya. Tambang Freeport misalnya, sudah puluhan tahun dikuasai dan Nusantara hanya mendapat sekitar 9% jatah dari hasil eksplorasi tambang. Beruntung, tambang emas terbesar di dunia ini berhasil diambil alih oleh pemerintah di bawah rezim Joko Widodo beberapa tahun lalu. Tapi masih ada rupanya SDA tanah air yang dikuasai Amerika. Salah satunya adalah minyak dan gas atau migas melalui perusahaan ExxonMobil Corporation. Dari situs resminya, perusahaan ini telah hadir di Indonesia sejak 1898 dengan markas pusatnya di Texas, Amerika Serikat. Dari laporan, perusahaan ini memiliki wilayah operasi di lapangan Banyu Urip, Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur. Penemuan lapangan ini terjadi pada tahun 2001 dan diperkirakan ada jutaan barel minyak yang terkandung. Hingga Maret 2021 saja, total produksi telah mencapai 455,9 juta barel minyak. Jika dirata-ratakan, perharinya mampu menghasilkan 198.392 barel minyak. Walau begitu, pemerintah melalui PT Pertamina Persero berhak mendapatkan minyak sebesar 45% dari hasil pengeboran ExxonMobil ini, yakni berada di angka 89.276 barel per hari dari lapangan Banyu Urip. Kamu bisa bayangkan berapa keuntungan yang didapatkan setiap harinya? Selanjutnya, ada Cina. Kalau negara satu ini, tak perlu ditanya lagi, sebab Cina sangat aktif mencari SDA di banyak negara. Bahkan di Indonesia sendiri, deretan perusahaan asal negeri tirai bambu berdiri kokoh di banyak wilayah Nusantara. Salah satunya adalah perusahaan migas bernama PetroChina Company Limited. Perusahaan ini merupakan unit usaha China National Petroleum Corporation disingkat CNPC yang bermarkas di Beijing. PetroChina sendiri telah ada di Indonesia sejak tahun 2002. Sebanyak 4 blok migas digarap mulai dari blok Jabung dan blok Bangko di Sumatera. Kemudian blok Tuban di Jawa Timur dan blok Pulau Salawati di Papua. Blok Jabung mampu menghasilkan minyak 16.000 barel per hari sejak tahun 2013 lalu. Namun belakangan, blok ini hendak diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Sebab pada tahun 2023 mendatang, kontrak kerjasama PetroChina dengan pemerintah Indonesia akan kadaluarsa. Tapi pemerintah masih menimbang untuk ambil alih pengelolaan dari operator PetroChina, karena kandungan minyak blok Jabung diduga kuat telah menipis. Jangan sampai sudah ambil alih dan pemerintah telah investasi, malah nggak kebagian minyak. Jadinya kan rugi. Iya kan, Pedikers? Dan selain dua negara raksasa sebelumnya dibahas, ternyata beberapa negara asal Eropa turut menguasai SDA di Indonesia. Salah satunya adalah Inggris yang memiliki perusahaan bernama British Petroleum disingkat BP PLC. Perusahaan ini mengelola blok gas Tangguh di Papua Barat melalui anak usahanya BP Berau. Mereka sudah ada di Indonesia sejak puluhan tahun dan menjadi salah satu perusahaan migas terbesar di tanah air. Tahun 2005, BP Berau sepakat dengan pemerintah RI untuk memulai proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Tangguh. Proyek ini dibangun untuk menampung gas alam yang berasal dari beberapa blok di Teluk Bintuni, meliputi pengeboran gas dari 6 lapangan. Di awal kerjasama, BP Berau lebih dulu membangun 2 kilang gas alam cair atau LNG, yakni Trent LNG 1 dan 2 yang diperkirakan memiliki cadangan gas sebanyak 7 juta ton per hari. Dari hasil kerjasama ini, Indonesia mendapat jatah sebesar 6,2 miliar dolar dari hasil penjualan LNG selama 25 tahun. Sementara LNG 3, proyek pembangunannya masih dikerjakan dengan nilai investasi 8,9 miliar dolar. Diperkirakan, cadangan minyak di kilang ini mencapai 3.000 barel minyak per hari, sementara gas sebesar 700 juta kaki kubik per hari. Kira-kira sudah berapa banyak ya keuntungan yang masuk ke Indonesia? Mudah-mudahan saja tidak lari ke kantong pribadi. Nah, masih dari Eropa, Prancis juga menjadi negara yang turut menikmati SDA Indonesia.
Seperti Total E&P Indonesia yang sebelumnya mengelola blok migas Mahakam di Kalimantan Timur. Perusahaan asal Prancis ini telah menguasai kekayaan alam tanah air selama 50 tahun. Bukan hanya durasinya yang lama, melainkan sebanyak 50% Total E&P Indonesia menguasai saham di blok Mahakam. Sisanya dikuasai oleh perusahaan asal Jepang, Inpex Corporation. Sama halnya Freeport, tambang migas ini sudah diambil alih pemerintah RI sejak Januari 2018 dan kini dikelola PT Pertamina Persero. Namun bukan berarti perusahaan tambang asal Prancis telah lenyap di tanah Nusantara. Sebab masih ada perusahaan bernama Iremit yang berinvestasi di kawasan timur Indonesia dengan mengolah biji nikel. Perusahaan ini beroperasi di tanah air melalui perusahaan patungan bernama PT WDB Industrial Park atau disingkat IWIP. Bersama perusahaan asal Tiongkok, Tsingshan, keduanya melakukan penambangan biji nikel di Halmahera, Utara Maluku. Selain tambang, turut dibangun kawasan industri yang mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dan besi baja. Tahap pertama, anggaran yang dikeluarkan sebesar 5 miliar US dollar atau sekitar 70,3 triliun rupiah. Kemudian tahap kedua, juga sebesar 5 miliar US dollar hingga total investasinya sebesar 10 miliar dolar. Dengan adanya tambang dan kawasan industri ini dikabarkan ada setidaknya 12.000 tenaga kerja yang diserap. Tapi sayang, kabarnya perusahaan ini pernah nunggak pajak pada pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pajak ini berupa tunggakan pemakaian air permukaan sejak tahun 2018 sampai awal tahun 2021. Duh, baru beroperasi sudah muncul masalah pajak. Nah, yang terakhir ada perusahaan tambang asal Kanada. Salah satunya adalah PT Vale yang bergerak di bidang penambangan dan pengolahan nikel. Perusahaan ini didirikan sejak 1968 yang mengeksplorasi nikel di beberapa kawasan di Sulawesi. Luas kontrak karya yang digarap saat ini sebesar 118.439 hektar. Terdiri dari Soroka, Sulawesi Selatan dan Pomala, Sulawesi Tenggara. Perusahaan yang bermarkas di Brasil ini juga memiliki pabrik pengolahan nikel di Surowako. Pada tahun 2007, laporan menyebutkan sebanyak 76.727 ton nikel mampu dihasilkan. Sementara pada tahun 2014, hasil tambang nikel mencapai 78.726 ton. Kedua pencapaian ini disebut-sebut paling besar dihasilkan selama PT Vale beroperasi. Tak puas sampai di situ, perusahaan ini kembali memperluas area penambangan dan pengolahan biji nikel. Kali ini, bermitra dengan Cina untuk berinvestasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan nilai investasi sebesar 1,94 miliar dolar. Untuk pengoperasian tambang, nilai investasinya mencapai 140 juta dolar. Kalau pengolahan biji nikel, dengan membangun smelter, nilai investasinya mencapai 1,8 miliar dolar. Tapi kira-kira berapa budget yang disetor PT Vale ke Indonesia? Kabarnya mencapai triliunan per tahunnya dalam bentuk pajak dan lain sebagainya. Sepanjang tahun 2018 saja, PT Vale harus merogoh kocek sebesar 1,3 triliun rupiah, terdiri dari pajak pusat 804,57 miliar, PNBP royalti, dan land rent 233,11 miliar rupiah. Pajak dan hibah kabupaten 148,6 miliar rupiah, pajak provinsi 134,24 miliar rupiah, dan PNBP lainnya mencapai 2,12 miliar rupiah. Banyak juga ya. Kekayaan sumber daya alam Indonesia memang sangat melimpah. Walaupun masih ada saja yang dikelola oleh asing, paling tidak masih ada harapan untuk bisa mengelolanya secara mandiri.